Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi bersama kami di Portal Podcast Pondok Pesantren Al Khairat, media dakwah, pendidikan, dan informasi. Pada sore hari ini, sambil menunggu buka puasa, kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai tentang Idul Fitri. Dan di samping saya ini sekarang ada Habib Thalib bin Abdillah Al-Jufri selaku pimpinan harian Pondok Pesantren Putra Al Khairat Pusat Palu. Assalamualaikum Bib, bagaimana kabar Bib? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi begini Bib, ini kan Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah berada di ujung bulan Ramadan ini, dan sebentar lagi kita akan melakukan sholat Id ini Bib. Nah, pengertian daripada Id ini Bib, apa itu Bib? Iya. Ya, syukran atas bincangnya. Diawali dengan pengertian dari hari Id itu sendiri. Jadi Al-Id ini adalah setiap hari di mana di situ berkumpulnya orang ya. Itu disebut Id. Tetapi asal kalimat Id ini dari kata ada ya'udu. Kalau artinya itu ada ya'udu artinya kembali. Kalau Ibn Arabi mengatakan bahwasannya sumiyal Id Idan, dinamakan Id li'annahu ya'ud kulla sanah bifarahin mujaddad, karena oleh karena disebut Id disebut Id oleh karena kembalinya setiap tahun itu dengan kegembiraan yang baru. Jadi memperbaharui kegembiraan itu sendiri. Itu perkataan Ibn Arabi. Tetapi yang dimaksud Idul Fitri di sini adalah dinamakan seperti itu sumya kadzalik li'annal muslimin yufattiruna fihi ba'da siyam syahr Ramadan. Oleh karena kaum muslimin berbuka setelah sebelumnya berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Seperti itu. Iya. Allah. Terus apa ini kan tentunya kita ketika kita sholat ini tentunya ada yang kita persiapkan, kesunahan-kesunahan yang ada yang kita siapkan. Nah, kesunahan apa saja yang perlu kita siapkan sebelum sholat Id ini? Iya. Banyak sekali kesunahan yang perlu kita siapkan pada saat menjelang pelaksanaan sholat Id itu sendiri. Disunahkan untuk kita ketika sebelum pergi Id tentunya al-ghusl terlebih dahulu, yaitu mandi. Salah satu mandi yang disunahkan selain mandi hari Jumat adalah mandi untuk menghadiri salat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang penting di sini adalah untuk menghadiri salat Id. Jadi diawali kesunahan mandi itu pada muntasaful lail. Dia sudah pertengahan malam waktu dimulainya untuk kesunahan mandi Id itu. Dan ini disunahkan untuk semua orang. Kemudian disunahkan tentunya at-tatayyub wa tazayyun, memakai wangi-wangian, menghias diri untuk orang dewasa, as-sigar wal kibar, untuk orang dewasa, anak kecil, untuk orang yang duduk di rumah, bahkan untuk orang yang pergi ke masjid. Semua disunahkan untuk berhias diri pada saat menyambut hari Id. Dan juga disunahkan di sini ketika sebelum pergi menghadiri salat Id, dia memakan kurma untuk supaya membedakan dari kebiasaan sebelumnya yang dia berpuasa. Dia menahan diri dari makan dan minum, tetapi untuk hari Id karena diharamkan berpuasa pada hari Id, jadi dibedakan dengan dia memakan walaupun hanya 1 butir kurma sebelum perginya ke masjid ya. Beda halnya kalau Idul Adha. Idul Adha disunahkan dia imsak. Nanti dia setelah Idul Adha dia makan dari hasil kurbannya. Tapi untuk Idul Fitri disunahkan dia berbuka dengan dia makan kurma sebelum pergi ke masjid. Kemudian banyak lagi kesunahan-kesunahan yang lainnya. Dia orang yang ahli fatwa, yang berfatwa sebelum pergi ke masjid, dia melakukan as-sadaqah, bersedekah sebelum pergi ke masjidnya. Dan tentunya ada kewajibannya sebelum pergi Id itu ya menunaikan kewajiban zakat, bayar zakat fitrah itu. Jadi oleh karena itu pada saat hari Id disunahkan diundur salat idnya itu seukuran qadar muhin. Artinya kalau
ukuran 1 tombak ini 2 tombak. Artinya kalau di Idul Adha dia pelaksanaan salat Idul Adhanya itu jam 7 pas. Kalau di Idul Fitri ya diundur mungkin jam 7 lewat 10 atau jam 7 lewat 15 menit seperti itu. Agar supaya orang mempunyai kesempatan yang luas untuk ikhraj zakatul fitrah. Mempunyai waktu yang luas untuk mengeluarkan zakat fitrah. Oh, berarti hikmah daripada agak dilamakan dikit seperti itu, Beb, ya? Iya, Agak luas seperti ini. iya. Berarti kalau menekan sini menarik ini, Masya Allah, tentang zakat fitrah ini ya. Berarti akhir di sini berarti akhir daripada membayar zakat fitrah sendiri itu berarti setelah apa Sebelum pelaksanaan salat Id itu waktu fadilahnya. ini kan banyak kesalahpahaman di masyarakat. Iya. Pada umumnya kalau mereka banyak sekali yang kefahaman itu bahwasannya itu kalau setelah setelah bayar zakat ini ya nanti malam sebelum Id itu, Bib. Nah, ternyata dia boleh, Bib, ya. Boleh. Masya Allah. Kalau memang mempunyai kemungkinan untuk membayarnya sebelum pelaksanaan Id itu sendiri. Dan bahkan pada saat khutbah Id itu disunahkan tema yang diuraikan oleh khatib ya menyinggung hal-hal yang munasib yang berhubungan dengan kesunahan itu. Jadi kalau untuk Idul Fitri ada sedikit dia singgung tentang masalah hukum mengeluarkan zakat fitrah. Kalau untuk Idul Adha dia singgung sedikit tentang masalah hukum udhiyah, hukum berkurban itu. Masya Allah. Menarik tadi, Bib, saya perhatikan tadi masalah untuk kita berhias. Iya. Ketika kesunahan salah satunya itu kita berhias ketika berangkat mengajarkan sholat Id. Nah, berhias di sini berarti harus menggunakan pakaian baru karena bagaimana ini rata-rata hampir semua, Bib, kalau melihat ini Lebarannya harus dengan pakaian baru, dengan pakaian baru. Nah, ada beberapa orang yang kan tidak mempunyai kemampuan di dalam membeli hal yang seperti itu. Iya. Gimana menurut Abid? Di sini disunahkan berhias diri, artinya memakai pakaian mungkin yang terbaik untuknya, ada yang dia miliki pada hari itu. Jadi sebenarnya Id ini tidak harus dengan pakaian baru sebenarnya. Arti mana yang terbaik untuk dia? Karena ada ungkapan salah satu ulama mengatakan laisal Id liman labisal jadid innamal Id liman ta'atuhu tazid. Bukan dikatakan Id seseorang yang memakai pakaian baru, tetapi yang dikatakan Id di sini bagi siapa yang perbuatan taatnya itu bertambah. Allah. Itu yang baru dibilang hakikat Id yang sebenarnya, bagi siapa yang ketaatan bertambah. Adapun untuk pakaian ya tinggal dilihat pakaian yang terbaik untuknya, itulah yang dia pakai. Jadi tidak harus baru. Jika seandainya baru ya tentu itu menurut dia yang terbaik untuk dia pakai di hari Id itu sendiri. Menarik juga, Bib, ini juga jangan masyarakat menentukan ini satu Syawal. Kadang-kadang masyarakat juga bagaimana cara menentukan, kok ada yang segini, ada yang lebih cepat, kok ada yang belakangan gitu, seperti itu. Soalnya ini mungkin Nabi bisa menjelaskan masalah untuk bagaimana menetapkan satu Syawal tersebut. Yes. Jadi alhasil kalau untuk penetapan satu Syawal, kalau ini ada dua cara. Kalau seandainya cara yang pertama dengan melihat hilal tentunya untuk menetapkan satu Syawal. Jika seandainya ditetapkan sudah hilal satu Syawal, artinya pada saat artinya untuk dia masih 29 hari bulan Ramadan ternyata sudah dilihat hilal pada malam harinya, berarti ditetapkan hari Idnya besok. Tetapi kalau belum juga melihat hilal, tentunya disempurnakan Ramadannya menjadi 30 hari. Nah, otomatis besoknya sudah jelas satu Syawal. Jadi itu salah satu cara penetapan hilal. Jadi kalau kita di sini ya kita ikuti saja pemerintah untuk menghilangkan khilaf atau perbedaan di tengah masyarakat. Karena juga pemerintah mereka ada majelis ulama yang bisa ada sidang itsbat untuk penetapan tanggal 1 Syawal. Itu sendiri dengan alat-alat yang canggih, dengan melihat hilal dari kejauhan di beberapa titik tentunya yang ada di Indonesia. Dan juga kalau seandainya biasanya ditetapkan hari-hari Idnya itu ya sudah kita ikuti. Entah itu di 29 hari, di bulan Ramadan 29 hari, kalau sudah terlihat hilal atau digenapkan Ramadannya 30 hari,
ya otomatis besoknya sudah tanggal 1 Syawal. Dan juga ada beberapa hal yang disunahkan untuk kita ketika sudah ditetapkan bahwasannya setelah waktu maghrib itu bahwasannya ditetapkan besoknya malam itu sudah 1 Syawal. Ada ucapan-ucapan yang disunahkan, ucapan tahniah. Ucapan tahniah ini ucapan selamat menyambut hari Id itu sendiri. Artinya ini disunahkan sama seperti kalau menyambut Ramadan disunahkan mengucapkan syahrun mubarak. Begitupun kalau menyambut Id disunahkan kita mengucapkan minal aidina wal faizin biridha rabbil alamin kullu amin wa antum khair. Itu dimulai kapan ucapan itu? Ya pada saat malam Id. Malam Id itu. Iya. Berarti bukan kalau kita sekarang setelah sholat Id itu baru kita mengucapkan seperti itu. Berarti Pada malamnya. malam yang penting sudah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan masuk 1 Syawal di malam harinya sudah disunahkan mengucapkan itu minal aidina wal faizin karena kita idkhalus surur memberikan kegembiraan di hati kaum muslimin itu disunahkan, apalagi Rasulullah mencontohkan hal itu. Artinya hari-hari yang besar dalam Islam kita bergembira dengan itu ya, kita disunahkan mengucapkan tahniah, ucapan selamat menyambut hari Id. Luar biasa. Ya. Tersebut masalah ini juga Kak, kalau di tata cara sholat Id sendiri ini kan biasanya kan ya walaupun ini kan satu tata cara sholat yang kita kerjakan ini 1 tahun 2 kali seperti itu Beb ya. Iya. Mungkin Nabi bisa menjelaskan sedikit bagaimana tata cara sholat, niat dari niat, tata sholat secara sholat sendiri, Iya. bacaan dalam Iya, kalau untuk salat Id ini niatnya biasa usalli sunnatal Idul Fitri ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Jadi dia 2 rakaat. Jadi disunahkan di situ kalau untuk imam dia membaca surat Qaf sama Iqtaraba atau surat Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Kemudian apa yang disunahkan dibaca di sini untuk membedakan dengan salat-salat sunnah yang lainnya. Kalau untuk salat Id ini Idul Fitri atau Idul Adha, dia di situ membaca Baqiyatus Shalihat. Artinya di antara takbir yang di rakaat yang pertama itu 7 kali takbir. 7 kali takbir kalau dengan dia membaca ta'awudz. Setelah ta'awudz itu baru dia membaca itu Baqiyatus Shalat, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, baru dia Allahu akbar. Allahu akbar takbir ini sebanyak 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Beda halnya kalau untuk khutbah Id. Kalau khutbah Id dia 9 kali dan 7 kali takbirnya. Untuk khutbah pertama, khutbah kedua. Tapi kalau untuk salatnya 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Dan ini sebelum dia pembacaan Fatihah tentunya takbirnya itu. Takbirnya ini berarti di luar daripada takbiratul ihram ya. Di luar dari takbiratul ihram. Ya. Jadi dia takbiratul ihram, dia boleh membaca doa istiftah, kemudian ta'awudz, baru takbir 7 kali sambil yang membaca Baqiyatus Shalihat di situ. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi seperti itulah ya. Jadi kesunahannya ini salat Id ini dari mulai sejak irtifa'us syams ya, terbitnya matahari itu kira-kira jam-jam 7 sampai sebelum zawal, waktu zawal sampai sebelum waktu zuhur. Jadi sunahkan di sini berjamaah. Disunahkan berjamaah. Dan setiap yang disunahkan berjamaah termasuk sunnah yang paling afdal. Jadi antara salat Id, salat kusuf, salat istisqa, semua yang disunahkan berjamaah termasuk paling afdalnya di antara salat-salat sunnah. Bahkan di sebagian ulama kita ada sebagian madhab, yaitu madhab Abu Hanifah, mengatakan wajib pelaksanaan salat Id. Karena ada yang mengatakan wajib, maka dia jadi afdal salat sunnahnya. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Nah ini Beb, kita kan melihat kan di sekarang ini pengerjaan sholat Id itu sendiri kan ada yang di masjid, ada di lapangan. Nah afdal mana Beb? Masjid apa di lapangan? Afdalnya di masjid. Ini tasa. Kalau seandainya mencukupi, kalau tidak mencukupi boleh di lapangan. Oh seperti itu. Iya.
Afdalnya di masjid. Abdallah di masjid. Cuma kan biasanya kan tidak mencukupi masjid, ya sudah di lapangan. Karena itu yang laki-lakinya dalam masjid, yang perempuannya boleh di lapangan. Insyaallah. Jazakumullah. Nah ini juga jadi kan alhamdulillah setelah kita sholat Id itu ini kita sudah memasuki bulan Syawal. Tapi bisa menjelaskan sedikit amalan apa saja yang kita kerjakan di bulan Syawal ini? Oh iya. Ya, antara amalan yang sangat-sangat penting di bulan Syawal adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. As-Shaum Sitta min Syawal. Jadi kalau di 1 Syawal kita tidak boleh berpuasa karena hari Id, hari Lebaran. Tapi di tanggal 2 Syawal sudah boleh kita berpuasa sunnah, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Dan kita berpuasa di situ mulai tanggal boleh tak dari tanggal 2 Syawal, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di 8 sudah waktu berbuka. Kayak lebaran lagi, lebaran kedua. Kalau di Tarim biasanya mereka begitu, jadi berurutan puasa Syawalnya itu dari tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Tanggal 8 mereka awat lagi. Awat artinya kayak lebaran keduanya lagi. Kalau di sini biasa diistilahkan lebaran ketupat. Di tanggal 8 Syawal itu. Jadi ziarah-ziarah lagi di antara rumah ke rumah. Tetapi sebenarnya puasa 6 hari di bulan Syawal tidak diharuskan berurutan. Yang penting masih di bulan Syawal. Hanya berarti di bulan Syawal. Iya, hanya biasanya kalau kita tidak ambil berurutan, biasanya kadang dengan kesibukan undangan dan ini takutnya nggak mencukupi nantinya 6 hari di bulan Syawal. Jadi sana kalau punya ada waktu luang ya puasa memang di waktu itu. Nah, fadilah sendiri. Fadilahnya ini dalam sebuah hadis, man shama ramadhana thumma yutbi'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikutin dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Puasa ad-dahr, pahalanya seperti puasa setahun. Jadi dia seperti penyempurna untuk pahala puasa Ramadan itu sendiri. Bagi para penulis kalau bisa kita mau lihat pahalanya ini seakan-akan kita berpuasa setiap tahun, Bib. Iya, Luar biasa. Sangat disayang sekali, Bib, kalau misalnya kaum muslimat ini meninggalkan puasa Syawal ini. Iya, sangat disayang. Pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Bahkan kalau bisa Ramadan mau dijadikan 1 tahun, Rasulullah pernah kan menyebutkan seperti itu. Kalau seandainya umatku mengetahui apa yang ada di Ramadan, maka mereka berharap setahun itu jadikan Ramadan. Tapi kita alhamdulillah walaupun tidak 1 tahun Ramadan, tapi pahalanya seakan-akan kita berpuasa 1 tahun Dengan Syawal. dengan 6 hari di bulan Syawal. Kemudian amalan apa lagi? Amalan silaturahmi. ya, amalannya juga di sini kita ya saling bersilaturahim antara satu dengan yang lainnya, saling meminta maaf. Sebenarnya meminta maaf ini tidak harus juga nanti pada saat Id, tetapi ya sebelum Id kalau sudah meminta maaf sebelumnya tentu lebih baik. Kayak sebelumnya di nisfu Sya'ban orang sudah meminta maaf, di awal Ramadan orang sudah meminta maaf, sebelum Id orang minta maaf. Ya paling lambatnya pada saat hari Id itu sendiri. Jadi ada kan istilahnya kalau di Indonesia itu halal bihalal, artinya saling menghalalkan. Saling tasamuh ya antara yang satu dengan yang lain, saling meminta maaf lah. Agar supaya kita kembali kepada fitrah itu sendiri, kembali kepada kesucian. Artinya tidak ada lagi masalah dengan makhluk. Artinya hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya juga bagus. Hubungan kepada Allah bagus, hubungan kepada sama manusia juga bagus. Ini ajib ya. Jadi mungkin ada apa pesan-pesan sedikit untuk teman-teman di rumah, ini untuk bagaimana senantiasa menjaga akhir bulan Ramadan ini, kemudian apa saja yang bisa Id nanti, Bib, apa gimana Bib bisa kasih nasihat sedikit ke teman-teman yang dari. Tentunya hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum Id ini, tentunya kalau dia punya kelebihan maka dipersiapkan memang untuk membeli beras, untuk persiapan mengeluarkan zakat fitrahnya itu sendiri. Jadi dia seorang kepala rumah tangga, tentunya yang dia persiapkan untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Kepada siapa yang wajib dia nafkahi, wajib pula dia keluarkan zakat fitrahnya. Kemudian amalan-amalan yang perlu disiapkan untuk hari Id juga perlu dia untuk mengingatnya, karena disunahkan menghidupkan malam Id dengan ibadah. Minimal dengan dia melaksanakan salat Isya dan salat subuhnya secara berjamaah. Dan tentunya ya amalan-amalan yang lainnya. Seperti kalau memang dia belum menyempurnakan bacaan Qur'annya, paling tidak ya
di Ramadan ini adalah yang dia bisa menghatamkan Al-Quran itu sendiri. Dia hidupkan malamnya boleh dengan salawat, boleh dengan tasbih. Bahkan sebelum Id juga itu boleh dia membaca tasbih seperti subhanallah atau subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dan amalan-amalan yang lainnya yang tentunya semuanya itu menjadi hasanatnya nanti, menjadi untuk catatan pahalanya nantinya. Sehingga Idnya itu betul-betul bermakna, karena banyaklah dia hidupkan malamnya Idnya, di hari Idnya juga dia hidupkan juga dengan zikir dan sebagainya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu menghiasi Id itu dengan takbir. Zayyin wa ayadakum bitakbir, dalam sebuah hadis. Hiasilah Id kalian itu dengan takbir. Oleh karena itu dalam Idul Fitri ada disunahkan takbir mursal. Takbir mursal ini tidak dikaitkan dengan salat 5 waktu. Dia mulai bertakbir dari sejak terbenamnya matahari sampai sebelum pelaksanaan salat Id. Namanya takbir mursal. Takbir mursal ini ada pada Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau di Idul Adha ada ditambahkan lagi takbir muqayyad. Itu ada kaitannya dengan salat 5 waktu, baik salat fardu atau salat sunnah, dia bertakbir setelahnya itu. Masya Allah. Ini alhamdulillah Bebe, Iya. kita bikin acara ini. Iya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah teman-teman yang ada di rumah, kita sudah bicara. Habib luar biasa, masya Allah, begitu banyak nasihatnya yang dibawa kita. Salah satunya bagaimana kita menjaga puasa semua, kemudian mempersiapkan diri kita untuk sholat Idul Fitri itu dengan kita berhias dengan penutupan amalan. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan Idul Fitri, bisa sholat Idul Fitri secara berjamaah. Kemudian di Ramadan berikutnya Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan kita. Amin. Amin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.